السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab tauhid, masuk ke bab yang ke-18. Bab ke-18 ini qaulullah ta'ala, beliau penulis mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 56 sebagai judul. Qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mampu memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapa-siapa yang engkau cintai dari kerabat engkau ataupun dari orang yang berjasa kepada engkau. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah mengetahui siapa-siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan orang tersebut di atas hidayah dari Allah. Jamaah sekalian, bab ini, bab yang ke-18 ini di dalamnya membahas surat Al-Qasas ayat 56 dan kemudian dilanjutkan dengan sebab nuzulnya ayat ini. Jadi bab ini mencantumkan dua dalil saja. Dalil yang pertama surat Al-Qasas ayat 56, dalil yang kedua hadis yang berkaitan dengan sebab nuzulnya ayat 56 yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bersumber dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib dan dari bapaknya Musayyib. Ayat ini ataupun bab ini membahas tentang bahwasanya petunjuk itu, petunjuk hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang berarti petunjuk taufik, petunjuk ilham, yang seseorang dengan petunjuk tersebut bisa melaksanakan kebenaran, hatinya menerima dan lebih mengedepankan kebenaran tersebut dari apapun juga, maka dalam bab ini disebutkan tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tidak nabi yang diutus oleh Allah, tidak seorang rasul yang diutus oleh Allah, ataupun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
maka mereka semua tidak memiliki petunjuk ataupun hidayah yang berkaitan dengan hati. Yang ada di hati semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam bab ini, bab ke-18 ini, apabila seseorang ingin meminta yang berkaitan dengan hidayah, maka jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih yang berkaitan dengan hati, petunjuk hati. Hati bisa menerima kebenaran, hati bisa tunduk dan patuh kebenaran, maka tidak boleh hal ini kita sandarkan kepada kemampuan seseorang, tingkat kecerdasan seseorang, ataupun bagaimana seorang ustadz, seorang ulama, bahkan Nabi ketika menyampaikan keterangan-keterangannya sehingga menjadikan seseorang menerima kebenaran tersebut. Tidak. Yang mampu menjadikan hati seseorang tunduk patuh kepada kebenaran yang dibawa oleh seseorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mampu. Maka inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah milik Allah, syafaat milik Allah. Dalam bab sebelumnya dibahas tentang syafaat. Syafaat harus dengan izin Allah, harus dengan ridha Allah. Sehingga siapapun yang ingin minta syafaat, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang berkaitan dengan hidayah. Maka yang berkaitan dengan hidayah haruslah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh minta dan menyandarkan kepada siapapun juga yang berkaitan dengan hidayah. Karena yang memiliki hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau pengenkan supaya orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni milik Allah. Seperti yang sudah kita bahas dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hidayah. Ada 4 kaidah. Di antaranya bahwasanya kaidah hidayah tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan fadlan wa ni'mah. Karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hidayah. Dan Allah paling mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang mereka pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Ayat ini mengingatkan bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki dan tidak mampu untuk menjadikan siapapun juga untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dicintai oleh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berkaitan dengan hidayah hati, hidayah taufik, dan menaruh hidayah dan keimanan di hati seseorang murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walakinnallaha yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah tersebut kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin.
dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang paling mengetahui hati-hati yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ia untuk mendapatkan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hatinya untuk mendapatkan hidayah tersebut, dan ini mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang tidak layak di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan di hikmah Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan orang tersebut dari hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan orang tersebut di atas kesesatan, dan Allah tidak mengghalimi hambanya. Adapun hidayah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup tidaklah mampu memberikan hidayah yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan petunjuk hati ketika dia hidup kepada orang yang paling dia cintai pada saat itu, dan ia inginkan untuk orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah, maka lebih-lebih selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih tidak bisa lagi. Nabi Muhammad manusia dan makhluk ciptaan Allah yang paling memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tidak ada makhluk yang menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Apa dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau itu wahai Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmat untuk semesta alam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk jagat raya ini, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memiliki hidayah yang berkaitan dengan hati supaya tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayahnya adalah orang yang paling berjasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak usia 8 tahun dari wafatnya kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, wafat. Sebelum wafat, kakeknya ini berwasiat kepada siapa? Abu Talib. Nih, jaga anak ini. Anak ini akan membawa satu hal yang tidak dibawa oleh lainnya. Kata Abdul Muttalib. Termasuk yang menjadikan Abdul Muttalib berwasiat dengan wasiat demikian adalah bahwasanya ada seorang yang bisa melihat telapak kaki. Jadi orang Arab itu ada yang kabilahnya namanya Bani Mudlij. Bani Mudlij ini bisa melihat telapak kaki. Dari telapak kaki saja bisa melihat nasab seseorang. Dari telapak kaki. Jadi telapak kaki itu dilihat. Oh, ini nasabnya ke sini, ke sini. Tidak hafal-hafalan, tidak. Dilihat nasabnya. Oh, dari ke sini, ke sini, ke sini. Bahkan ketika Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah, Nabi lawan arah. Seharusnya ke selatan, Nabi SAW ngambil arah ke arah yang berlawanan. Akan tapi orang-orang Arab tahu, karena mereka bisa melihat langkah kaki itu dilihat. Oh, ini langkahnya Muhammad, ini langkahnya
Abu Bakar. Mereka bisa tahu walaupun tidak ada alat yang membantu mereka. Termasuk yang membisikkan kepada Abdul Muttalib mengatakan anak ini dengan maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tahu? Maqam Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Ismail alaihi salam membangun Ka'bah. Insyaallah akan kita bahas dalam kajian Riyadhus Shalihin. Membangun Ka'bah, maka ketika membangun berdua saja sambil seraya berkata Rabbana taqabbal minna, dibangun sampai begitu tingginya itu di atas dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim menggunakan batu dan naik di batu tersebut, kemudian melanjutkan untuk menyempurnakan Ka'bah. Nah, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam membekas, membekas. Nabi Ibrahim itu 19 abad sebelum Masehi, 19 abad. Sedangkan Nabi Muhammad kalau Masehinya berapa? 571. Berarti 5 abad ya. Berarti berapa abad tuh? 23 abad. Lebih ya. 24 ya. 24 abad. 24 abad. Dan bekas dari telapak kaki Nabi Ibrahim itu masih jelas sekali. Termasuk mukjizat juga. Masih ada. Dan menempel, masih tetap di posisi yang sama, menempel. Dan Nabi Ibrahim dan Abdul Muttalib mendapatkan bisikan dari orang-orang Bani Mudlij, telapak kaki anak kamu ini sama dengan telapak kaki ini. Satu jalur. Ini sama telapak kakinya, enggak beda. Ini orang-orang Bani Mudlij. Sehingga Abdul Muttalib ketika wafat berwasiat kepada Abu Talib untuk menjaga Muhammad ibnu Abdullah, ponakannya. Dijaga oleh Abdul Muttalib dari umur 8 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 50 tahun. Dilindungi. Karena Abu Talib wafat pada tahun 10 kenabian. Selama waktu itu Nabi dilindungi oleh Abu Talib. Jasanya besar. Dan ketika orang-orang Arab Quraisy geram dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa mengusik Nabi secara fisik. Mau memukul, mau apa saja, mendorong, tidak bisa. Mereka hanya datang kepada Abu Talib dan Abu Talib menenangkannya. Tidak bisa mengusik sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Talib ini jasanya besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib ini tahu terhadap dakwah tauhid. Tahu. Dan dalam syair-syair yang beliau bacakan dan bawakan dan ada dalam kitab-kitab sirah, maka beliau menyatakan bahwasanya anaknya ini berdakwah dengan dakwah yang hak. Dan dia meyakini hal tersebut. Dan perbuatannya pun menunjukkan bahwasanya dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang tersisa apa? Hanya ikrar dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akan tapi hidayah murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah, petunjuk yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul hanyalah yang berkaitan dengan hidayatul bayan, hidayatul irsyad, petunjuk yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan saja, yang berkaitan dengan keterangan-keterangan saja. Dan ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul.
Adapun menjadikan orang-orang itu menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang paling fasih dalam menjelaskan Islam selain nabi? Siapa? Gak ada. Siapa yang penjelasannya itu paling benar sesuai dengan perkataannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang meragukan. Akan tetapi yang menjadikan hati seseorang menerima kebenaran itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga ayat ini mengatakan, wahai engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ketika engkau hidup saja tidak mampu untuk memberikan hidayah yang berkaitan dengan hati, kecuali Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika engkau sudah dalam keadaan meninggal dunia ataupun wafat. Tidak bisa seseorang ketika mencari petunjuk hati datangnya kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika hidup saja tidak bisa. Itu murni milik Allah. Apabila ini terjadi dan ditegurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi tidak memiliki petunjuk yang berkaitan dengan hati, petunjuk taufik, petunjuk ilham, tidak bisa. Nabi Ibrahim ayahnya beriman atau tidak? Tidak. Nabi Nuh anaknya gimana? Tidak beriman. Kemudian Nabi Lut istrinya tidak beriman. Nabi Nuh istrinya apa? Tidak beriman. Akan tetapi Asiyah bintu Muzahim, istri dari orang yang paling durjana, siapa itu? Fir'aun, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, menunjukkan bahwasanya yang memiliki hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memiliki hidayah tersebut. Mau siapapun itu, maka petunjuk hati adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat adalah hanya milik Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan manfaat dan mudarat. Tidak mampu untuk seseorang mendapatkan mudarat, mendapatkan manfaat, itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang-orang Quraisy mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam peperangan Uhud, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka supaya mereka binasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegur apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Engkau itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki perkara yang berkaitan dengan keselamatan mereka. Apakah mereka mendapatkan kebinasaan ataukah tidak, itu bukanlah permasalahan, bukanlah tugas engkau. Apakah mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah ataukah tidak? Apakah mereka mendapatkan azab?
bukan tugas engkau. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala tegur kepada Nabi Muhammad. Allah katakan innama alaikal bala. Sesungguhnya kewajiban engkau hanyalah menyampaikan. Adapun manusia beriman, menerima, ataukah mereka mendapatkan azab, maka itu murni Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki manfaat dan mudarat, termasuk juga yang berkaitan dengan hidayah. Hidayah ini manfaat. Seseorang mendapatkan manfaat dan selamat dari mudarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki. Termasuk dari apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak juga memiliki untuk diriku mudarat. Mudarat dan manfaat hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nabi tidak memiliki untuk dirinya, tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa lebih kepada selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Untuk mendoakan orang mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan saja, yang mana mereka telah membunuh 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara sepersusuan Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sedih sekali Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya mereka binasa. Ditegur oleh Allah, bukan urusan kamu. Ini Nabi Muhammad. Gimana orang-orang yang dianggap wali? Gimana sebagian dongeng-dongeng yang menyatakan ada orang yang dicabut nyawanya, kemudian salah seorang wali kaget si fulan mati, kemudian dia langsung mengejar malaikat pencabut nyawa, kemudian langsung dipukul malaikat pencabut nyawa, sehingga semua orang yang nyawanya dicabut pada saat itu hidup semua. Siapa dia? Pernah dengar nggak cerita ini? Apabila Nabi tidak memilikinya, lebih-lebih selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembesar-pembesar orang Quraisy yang mereka ikut dalam peperangan Uhud, seperti Abu Sufyan, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin Al-As, mereka kemudian mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan keislamannya pun keislaman yang luar biasa. Keislaman yang luar biasa. Amr bin Al-As, keislaman yang luar biasa. Khalid bin Walid, keislaman yang luar biasa. Sehingga Khalid bin Walid dijuluki sebagai apa? Saifullah, pedang Allah yang terhunus di muka bumi. Padahal dalam peperangan Uhud, orang yang paling jeli melihat kelengahan pemanah-pemanah itu Khalid bin Walid. Jeli dia. Dalam peperangan orang-orang Quraisy ini sudah terdesak habis. Sudah mau melarikan diri. Khalid bin Walid melihat pemanah yang tadinya ada 50 orang melindungi bagian belakang dari pasukannya Nabi Muhammad, 40 orang bahkan lebih turun meninggalkan pos mereka. Padahal Nabi sudah memperingatkan kepada pemanah-pemanah tersebut, jangan kalian meninggalkan pos kalian. Baik kalian melihat kami sudah menjadi bangkai, ataupun apapun itu, jangan kalian meninggalkan pos kalian sampai ada perintah langsung dari Nabi. Akan tapi apa? Mereka tergoda dengan dunia. Harta rampasan perang memanggil-manggil mereka, sehingga 40 orang dari 50 ini meninggalkan pos mereka. Kemudian Khalid bin Walid jeli,
kosong sekarang. Dia langsung memutar pasukan dengan pasukan berkudanya sehingga mengagetkan Nabi dan para sahabat ketika diserang dari belakang. Kocar kacir para sahabat. Siapa dalangnya? Siapa dalangnya? Khalid bin Walid. Jeli dia. Luar biasa aja. Tahu, oh ini celahnya, ini kosongnya, langsung masuk. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Khalid bin Walid, wa hasuna islamuh, dan Islamnya menjadi Islam yang luar biasa. Islam menyebar ke sana kemari, dibawa sama siapa? Khalid bin Walid. Sampai Umar takut nih, takut. Jangan sampai keyakinannya kalau Khalid bin Walid yang bawa dan mimpin pasukan diyakini kemenangannya oleh kaum muslimin. Takut Umar. Akhirnya ganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Jangan Khalid bin Walid. Nanti kebiasaan kaum muslimin meyakini kalau ada Khalid menang. Kalau nggak ada Khalid kalah. Padahal kemenangan datangnya dari siapa? Dari Allah. Ketika kaum muslimin layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah, Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Kaum muslimin layak nggak mendapatkan pertolongan, sehingga tidak bisa pertolongan itu dikaitkan dengan perorangan karena ada fulan tidak. Dan ini kejelian dari Umar bin Khattab. Sehingga Khalid bin Walid pun memeluk Islam dengan keislaman yang baik. Dan ekspansi kaum muslimin sampai negeri Syam, sampai Irak, sampai sebagian Majusi pun, negeri Majusi pun terkikis dengan pedang yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu mengetahui perkara-perkara yang gaib, saya memiliki manfaat dan mudarat, pastilah apabila saya mengetahui perkara yang gaib, pastilah saya akan lebih lagi memperbanyak ketaatan dan kebajikan. Wa ma massani yasu, dan pastinya saya tidak akan terkena kejelekan sama sekali. Tidak pernah terkena kesusahan sama sekali. Akan tapi dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang terkena kesusahan. Ketika dalam perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terperosok dalam satu parit. Disebutkan paritnya itu telah dibikin oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi terperosok. Kemudian sampai ada isu bahwasanya Nabi meninggal dunia. Sehingga isu tersebut menjadikan kaum muslimin mentalnya itu langsung hancur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena panah pipinya. Dan darah mengucur dengan sangat derasnya. Nabi loh. Nabi terkena panah, keluar darah dengan sangat banyak, sehingga Fatimah radhiyallahu anha mengobati Nabi dengan cara apa? Dibakar, kain dibakar kemudian ditempelkan ke pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga darah itu berhenti. Nabi terkena mara bahaya karena Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak tahu untuk dirinya manfaat dan mudarat, tidak menguasai hal tersebut. Allah saja yang menguasai dan menentukan. Nabi itu ahli berkuda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking hebatnya berkuda, beliau kalau berkuda tanpa pakai pelana. Pelana tahu ya? Pelana tuh joknya yang ada di kuda ya. Nabi itu saking hebatnya melihat kuda itu nggak ada pelananya, Nabi bisa naik dan mengarahkan ke tempat yang ditujukan oleh Nabi.
Bahkan pernah terjadi dentuman yang sangat besar di kota Madinah. Orang-orang datang ke tempat tersebut. Nabi adalah orang yang pertama datang ke tempat tersebut, menggunakan kuda tanpa pelana, menunjukkan Nabi adalah seorang yang berani, tidak takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajibnya selama 1 bulan di rumah. Selama 1 bulan di rumah. Karena apa? Beliau naik kuda kemudian jatuh. Selama 1 bulan kaki beliau bengkak. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Jangankan untuk orang lain, untuk diri saja milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memiliki manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang mengatur itu semua. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Adapun saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi mengucapkannya, saya hanyalah seorang pemberi peringatan supaya orang-orang tidak bermaksiat kepada Allah, pemberi peringatan kepada orang-orang yang membangkang, wabasyir, dan pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya tempat kembali mereka adalah surga. Itu terjadi pada diri Nabi. Nabi tidak memiliki yang berkaitan dengan manfaat dan mudarat. Itu murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang berkaitan dengan hidayah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah yang berkaitan dengan siapapun yang beliau kehendaki untuk manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan saja. Adapun seseorang menerima hidayah ataupun tidak, maka murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam surat Jin ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Qul inni la amliku li nafsi darran wa la rasyada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, sehingga mereka menempatkan engkau pada kedudukan yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang hanya menyampaikan kebenaran, dan engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bukanlah seorang yang mengatur alam semesta sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, berikan penjelasan kepada mereka, la amliku lakum darra wala rasyada. Aku tidak kuasa untuk menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepada kalian semua. Tidak mampu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hal tersebut. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau itu tidak ada kewajiban bagi engkau. Bukanlah engkau itu memiliki kemampuan untuk menjadikan mereka itu semuanya beriman kepada engkau. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan mereka mendapatkan petunjuk yang berkaitan dengan hati-hati mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala
Bahkan walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam berdakwah, beliau juga sangat bagaimana berusaha menjadikan seseorang itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan kebanyakan manusia tidak beriman kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau harasta, padahal engkau sangatlah bersungguh-sungguh berusaha untuk mengambil semua cara untuk supaya manusia beriman kepada engkau, akan tetapi murni hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak milik siapapun juga yang berkaitan dengan hati. Perkara yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dengan siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang tidak mendapatkan petunjuk termasuk dari perkara-perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mengetahui tentang perkara yang gaib, termasuk siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Abu Talib ini tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya beliau tidaklah akan memaksakan diri sampai ketika Abu Talib sekarat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjadikan Abu Talib mengucapkan saja kalimat la ilaha illallah. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada yang mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh." Surat Hud ayat 123. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala perkara-perkara gaib, baik yang di langit 7 lapis ataupun yang di bumi, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua perkara dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang berkaitan dengan hidayah. Nabi hanya menyampaikan, Nabi hanya berusaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui siapakah di ilmu Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan siapakah yang tidak mendapatkan hidayah di dalam ilmu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Sehingga Rasulullah katakan dalam ayat yang tadi saya bahas, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Apabila saya mengetahui perkara yang gaib, pastinya saya akan lebih banyak lagi melakukan kebaikan dan saya tidak akan terkena kesusahan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perkara yang gaib.
Apabila yang berkaitan dengan hal ini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, lebih-lebih yang berkaitan dengan alam semesta. Sebagian orang menyatakan dalam syair-syair mereka yang mereka lantunkan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wahai Nabi Muhammad, termasuk dari kedermawanan engkau adanya dunia ini, dan termasuk dari kedermawanan engkau adalah yang serupa dengan dunia. Dunia 7 lapis, bumi 7 lapis. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami, termasuk dari apa yang engkau ketahui adalah apa yang tercantum dalam Al-Lauhul Mahfuz, dan apa pena yang telah dituliskan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlebihan dan hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pembahasan setelah bab ini adalah yang berkaitan dengan hulu, berlebih-lebihan kepada Nabi, berlebih-lebihan kepada orang soleh adalah cikal bakal yang menjadikan seseorang akan terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dibahas dan diingatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara yang gaib, dan perkara yang gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga berkesesuaian dengan pembahasan kita bahwasanya hidayah itu milik Allah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah diminta petunjuk tersebut dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meminta hidayah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meyakini bahwasanya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hidayatul qulub, hidayah yang berkaitan dengan hati, ataupun dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia telah salah dan telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kesyirikan yang berkaitan dengan rububiyah dan kesyirikan yang berkaitan dengan uluhiyah. Yang berkaitan dengan uluhiyah, ketika dia meyakini selain Allah memilikinya, maka ketika dia meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki peranan yang berkaitan dengan hati-hati manusia, padahal hati tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada yang meyakini bahwasanya selain Allah memiliki hidayatut taufik, maka dia telah melakukan kesyirikan yang berkaitan dengan rububiyah, karena hati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkaitan dengan kesyirikan uluhiyah, tentu ketika dia meyakini selain Allah memiliki hidayah, ujung-ujungnya dia akan berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah hati tersebut, sehingga dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pembahasan ini adalah bantahan yang sangat keras bagi pemuja-pemuja kubur ketika mereka berdoa kepada pemilik-pemilik yang atau orang-orang yang ada di dalam kubur, baik itu kuburnya para nabi ataupun kuburnya orang-orang saleh. Sebagian manusia berdoa kepada kubur-kubur, kemudian mereka meyakini bahwasanya kubur-kubur tersebut memiliki manfaat dan mudarat, sehingga mereka berdoa untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa mereka. Mereka pun berdoa supaya kesusahan-kesusahan mereka hilang, dan mereka pun berdoa supaya hati-hati mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesesatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
orang yang paling saleh, orang yang paling memiliki kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan itu semua kepada siapa? Pamannya. Orang yang paling berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun termasuk orang yang paling berjasa kepada Nabi. Maka selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak memiliki hal tersebut. Paham pembahasannya? Jadi ini berkisar mengenai hidayah petunjuk, hidayah hati, bahwasanya hidayah tersebut yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Semoga bermanfaat dan insyaallah Kamis malam Jumat kita akan membahas lanjutan dari hadis yang kedua dalam babul ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.